Halo, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini kalian sedang ada di segmen Sadar Diri, di mana aku akan membacakan sedikit saja, sedikit banget intisari dari buku pengembangan diri yang aku baca. Dan buku pengembangan dirinya benar-benar berhasil bikin aku sadar diri. Oke, langsung aja tonton videonya sampai habis. Jadi buku yang akan aku bahas adalah ini, How to Stop Feeling Like Shit dari Andrea Owen. Aku udah pernah bikin satu video dari buku ini, langsung klik aja videonya di atas sini. Ini adalah buku pengembangan diri yang berisi 14 kebiasaan yang akan membuat kamu nggak pernah ngerasa cukup atau ngerasa kurang terus, atau bahkan berpikiran kamu sama saja seperti sampah. Nggak seberguna itu, worthless. Jadi ini buku yang penting menurutku bagi diriku sendiri di tahun 2020 karena aku banyak mengenal apa yang harus aku perbaiki. Dan dari 14 kebiasaan itu ada satu kebiasaan buruk yang harus aku ubah gitu. Yaitu adalah menjadi people pleaser atau orang yang susah banget untuk bilang tidak mau, gak mau, susah banget nolak hal-hal yang diminta oleh orang lain. Misalnya kerjasama, ngebantuin kerjaan orang, ngurusin schedule orang, mengerjakan tugas kelompok. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu sulit untuk tidak melakukannya. Kalau di buku ini, kenapa bisa jadi kayak gitu? Karena ada ketakutan gitu. Kalau misalnya orang itu nggak jadi suka sama kita, atau orang itu jadi benci sama kita, atau kamu dipikir oleh orang lain adalah orang yang menyebalkan gitu. Nah, aku sukanya dari buku ini dibahas kenapa bisa ada kebiasaan itu muncul. Aku nggak tahu apakah bisa digeneralisasi seperti itu, tapi di buku ini menceritakan bahwa asal muasalnya bisa jadi karena masa kecil. Masa kecil dengan orang tua yang punya banyak standar-standar sehingga mau anaknya memenuhi standar itu, sehingga dia hidup dalam tekanan standar itu, sehingga mungkin menjadi sulit untuk memuaskan orang tuanya, sulit untuk membuat orang tuanya puas dengan dia, sehingga kebiasaan itu menempel sampai dewasa. Aku ngerasa ini relate banget sih sama apa yang aku lakukan, apa yang terjadi padaku gitu. Asal muasalnya bisa jadi karena itu, karena memang aku itu sejak kecil selalu memberontak dan menolak segala standar dari orang tua. Kalau misalnya yang terbaik IPA, aku milih jurusan bahasa. Aku diminta menulis koran, aku nggak mau, aku maunya nulis blog. Jadi aku memilih pilihan-pilihan yang buat orang tuaku itu nggak keren gitu. Jadi sulit untuk memuaskan dengan standar-standar mereka. Mungkin karena ya beda zaman gitu deh. Tapi ternyata hal yang seperti itu bikin jadi seseorang yang sulit untuk bilang tidak, sulit untuk bilang no. Nah, gimana ceritanya nggak bisa bilang no, nggak bisa bilang tidak, itu berdampak buruk dan membuat kita ngerasa nggak pernah baik, feeling like shit. Ternyata gini, kalau misalnya kita terus-terusan bilang iya pada semua hal, ujung-ujungnya kita itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan semuanya. Dan ketika semuanya jadi gagal, aku akan berpikir, kenapa aku payah, kenapa aku nggak bisa dipercaya, kenapa aku nggak bisa tanggung jawab, dan lain-lain. Sayangnya otak ini nggak lantas berpikir, oh berarti aku harus memilah dan memilih dengan tepat. Tapi malah lebih banyak mengiyakan segala project karena butuh validasi bahwa aku tidak seburuk itu, bahwa aku bertanggung jawab kok, aku janji kali ini bertanggung jawab. Padahal ya tetap aja nggak akan bisa karena terlalu overwhelmed. Jadi bukannya kita ngerasa puas dengan hasil pekerjaan yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita akan menyalahkan diri sendiri. Ini kejadian banget sih, aku ngerasa banget efeknya beneran kayak gitu.
Nah, gimana caranya berhenti menjadi people pleaser dan bener-bener bisa memilih kapan mau menerima, kapan menolak, kapan bilang iya, dan kapan bilang tidak. Di buku ini dikasih tipsnya. Pertama, jadi di buku ini dijelasin kalau people pleaser ini cenderung butuh validasi akan sesuatu. Pada waktu aku kuliah semester akhir, kerja kelompok, aku sempat ada di fase itu sih, butuh validasi. Kayaknya aku sempat kena omongan lah bahwa, atau mungkin nggak omongan tapi pikiranku sendiri bahwa aku tidak peduli sama temanku, aku terlalu jahat sama temanku soal kerja kelompok karena aku bisa sekeras itu kalau ngelihat kerjaan orang lain dalam kelompok nggak beres. Aku bisa benci banget dan jahat banget tuh bisa. Akhirnya ketika aku menyadari betapa buruknya perilakuku, di akhir semester itu aku mencari siapapun yang mau dibantu skripsinya, aku mau ngebantu. Dan ternyata itu malah bikin overwhelming dan menyedihkan karena aku melakukan itu bukan karena aku pengen ngebantu aja atau karena aku baik, bukan, tapi karena di dalam hati kecilku ini ternyata butuh validasi kalau aku cukup baik, aku nggak seburuk itu, padahal tanpa melakukan itu sebenarnya aku cukup baik dalam beberapa hal dan merelakan yang lain yang belum cukup baik dan memperbaikinya di lain kesempatan. Gak perlu melakukan segala effort yang akhirnya malah bikin ngerasa diri sendiri gak baik lagi gitu loh. Semoga kalian tahu maksudnya. Jadi kalian harus mengenali dulu validasi apa sih yang lagi ingin ditemukan gitu ya. Dan ini butuh waktu sih untuk memahaminya karena aku baca buku ini baru bisa menyadari gitu. Jadi take your time untuk memahami. Tips kedua, ini aku suka banget. Biasakan bilang tidak tanpa perlu tahu alasannya apa. Jadi kalau nggak pengen ya bilang aja nggak pengen. Kalau nggak mau ya bilang aja nggak mau. Nggak perlu alasan-alasan yang lain gitu. Karena ya gimana? Karena ketika kita memikirkan alasannya, itu nanti ujung-ujungnya kita ngerasa nggak enak dan yaudah deh aku ngebantu deh gitu. Jadi yaudah biasakan bilang tidak tanpa perlu more explanation, tanpa perlu penjelasan yang lebih. Ketiga, kita harus berdiri atas dasar keinginan kita, atas dasar kemauan kita. Dengan kita sadar bahwa kita harus melakukan segala hal atas dasar yang kita mau dan kita suka, itu akan membantu untuk bisa memilih ya mana yang harus kita iyakan dan tidak. Gitu deh, jadi aku ngebaca bagian ini tuh bener-bener ngebantu aku untuk lebih baik lagi. Setelah aku baca ini aku langsung nge-cut segala tanggung jawab yang aku pikir aku nggak bisa ngejalaninnya lagi. Dan juga aku bisa lebih tegas pada tawaran-tawaran yang baru datang. Jadi buat temen-temen yang pernah kerjasama denganku, yang kebetulan hasil kerjasamanya kurang oke, ya aku minta maaf banget. Dan sekarang adalah the new Mega. Nggak sih, karena masih harus belajar, masih harus tegas lagi untuk bisa jadi lebih baik dan pergi dari sifat people pleaser ini. Nah, kalau misalnya kamu termasuk orang yang sulit banget untuk bilang tidak, please komen di bawah, curcol sesuka kalian, dan diskusi gimana sih dan kenapa sih begitu sulit untuk bilang tidak. Dan ada 13 kebiasaan yang lain yang perlu kalian baca di buku How to Stop Feeling Like Shit. Kalian bisa membeli ini di Kindle, atau ada terjemahannya, kalian bisa cek di kayaknya e-commerce-nya namanya Dema Buku. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dah.